Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Rabu 12 April 2023, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Marilah kita berdoa. Karena Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau memberikan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati. Dengan perantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepadanya malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
Sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Romo, pada Injil pada hari ini memperlihatkan kedua murid Yesus yang pergi ke suatu tempat yang bernama Emmaus. Dalam perjalanan mereka bertemu satu orang, yaitu Yesus, di mana mereka belum menyadarinya kalau itu Yesus karena penglihatan mereka dihalangi. Beginilah yang pengalaman saya yang sering saya alami dalam hidup saya. Saya kurang menyadari bahwa memang Yesus atau Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam diri saya untuk membawa saya ke jalan yang benar. Oke, baik. Jadi ini berita tentang Paskah, berita tentang kebangkitan, berita tentang hidup baru. Ya. Kepada siapakah Yesus itu datang? Kemarin kita mendengar bahwa Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena. Maria berpikir dia tukang kebon, ya. Maka dia bertanya, Tuhan, siapa tahu Tuhan tahu di manakah Yesus diletakkan. Kenapa? Diletakkan itu merupakan barang. Jadi jenazahnya sudah jadi barang, tidak bergerak. Nah, kali ini Yesus bertemu dengan murid-murid, dan kita kenal 70 murid, ya. Jadi berbeda dengan 12 rasul, ya. Nanti dalam Injil terakhir mereka menerangkan bahwa Simon Petrus sudah bertemu dengan Yesus juga. Apa yang mereka pikirkan dan mereka alami sebagai murid? Mereka kira-kira berasal dari Tabanan, kalau dari sini kira-kira ya 18 kilo atau 9 mil tadi itu. Mereka kecewa. Kenapa? Mereka berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja yang membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan, kemiskinan-kemiskinan, penindasan-penindasan. Yesus membentuk hidup yang baru secara duniawi. Tetapi kenyataannya justru dia disalibkan, maka lalu mereka kecewa. Kecewanya untuk mimpi mereka tidak menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, kecewa adalah kok Yesus dihukum sedemikian rupa, padahal dia sudah melakukan hal-hal yang positif dan baik untuk semua orang. Jadi gak masuk akal. Itulah pikiran dua orang murid, yaitu Kleopas dengan temannya. Mungkin namanya Pedro Cangkueng, nggak tahu siapa, ya. Pokoknya tahu, kita tahu Kleopas. Nah, lalu dalam perjalanan itu Yesus menerangkan kitab suci, dan kemudian mereka mulai terbuka sedikit-sedikit.
Jadi berita tentang kebangkitan ini merupakan revelasi. Itu dibuka pelan-pelan seperti kita membaca buku. Kemarin bertemu dengan Maria. Ya. Lalu dalam Injil yang lain bertemu dengan Simon Petrus. Sekarang dengan 2 orang murid. Nah, setelah Yesus menerangkan semua, mereka sudah sampai di rumah mereka. Lalu mereka undang supaya Yesus makan. Supaya mampir, minum, makan, baru bisa istirahat. Besok berjalan kembali. Dia pikir pelancong. Ya. Kalau Maria Magdalena itu seakan itu kebon. Nah, ini pelancong. Mereka makan dan mereka makan. Loh, mereka melihat Yesus ini melakukan perjamuan lagi. Dan setelah itu dia hilang. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Takutan. Maka mereka kembali lagi dari Tabanan ke Tukul. Pulang ke sini. Dan mereka bertemu pasti pulangnya tergopoh-gopoh lari cepat-cepat. Lalu menceritakan kepada teman-temannya, kepada para rasul bahwa mereka punya pengalaman itu. Dan para rasul juga menerangkan bahwa Simon juga mempunyai pengalaman yang mirip. Jadi berita tentang kebangkitan itu di-sharingkan. Setiap orang disentuh pengalamannya oleh Yesus tentang kebangkitan. Ya, maka mereka akan menjadi saksi kebangkitan. Nah, lalu inti dari kebangkitan itu apa? Orang yang mati, yang kali ini bisa jalan sama-sama. Dan mereka tidak melihat lubang-lubang yang dipaku itu. Ya, mereka juga tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus secara penuh. Kenapa? Karena Yesus berbicara secara ilahi dan mereka menerimanya secara jasmani. Jadi boleh dikatakan samar-samar. Karena itu kemudian ketika mereka kembali kepada para murid, setelah mereka melakukan sharing, baru mereka sadar, oh, itu Yesus yang baru, yang berjalan bersama kita. Ya, ketika kita mengalami kebingungan dan kesulitan, maka refleksinya apa? Kebangkitan Yesus itu sampai hari ini pun tetap terjadi. Yesus sendiri sudah tidak ada di kubur itu, tetapi Yesus selalu hadir dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yang penting adalah bahwa kita terus terang dan jujur kepada Yesus. Dan inilah yang penting untuk hidup kita. Sebagaimana para murid kemudian men-sharingkan pengalamannya dengan segala kepolosan, kejujuran, dan berharap bahwa mereka mendapatkan ganjaran dan karunia yang baru. Maka kita yang hidup pada abad ke-21 ini, ya, kita diajak untuk merefleksikan kembali kebangkitan Yesus yang berelasi dengan kehidupan kita, di mana kita ada dosa-dosa kita, kesulitan-kesulitan kita, kebingungan-kebingungan kita, dan kita datang pada Yesus. Yesus memberikan jalan yang membenarkan, jalan yang membuka jalan kebenaran. Sehingga berita tentang kebangkitan tetap relevan sampai hari ini, di mana kita mengalaminya karena Yesus senantiasa hadir dalam langkah-langkah dan kehidupan kita. Selamat Paskah, dan Paskah yang sudah lewat bagi para murid itu sekarang kita nikmati, yaitu hadirlah Yesus dalam kehidupan dan pikiran kita yang baru. Tuhan memberkati dan selamat pagi.